Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hasil diskusi ruang kolaborasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas modul 22 kompetensi sosial emosional yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2. Keterampilan sosial emosional terdiri dari 5. Yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan interaksi sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, kompetensi ini atau keterampilan sosial emosional ini sangat mendukung seseorang untuk membentuk kesadaran sepenuhnya atau mindfulness. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hasil diskusi ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk peserta didik. Karena kami ada di jenjang SMA, makanya yang kami bahas adalah jenjang SMA. Yang pertama, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Bentuk implementasi berupa pengajaran eksplisit meliputi yang pertama, materi kesehatan remaja PMR yang dilakukan. Guru menayangkan video tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian guru meminta peserta didik mengisi daftar checklist perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, guru meminta setiap peserta didik melakukan refleksi tentang perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan daftar checklistnya. Dan yang terakhir, guru meminta peserta didik merencanakan perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan hasil refleksi. Yang kedua, implementasi integrasi praktek mengajar, guru, dan kurikulum yang meliputi bernapas dengan kesadaran penuh. Di sini, guru meminta peserta didik untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian melepaskannya perlahan-lahan. Dilakukan sebanyak 3-4 kali. Yang kedua, guru meminta peserta didik merasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan mereka setelah melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini deskripsi tambahannya, pihak yang terlibat adalah guru dan peserta didik, lokasinya di kelas, waktunya saat jam mengajar, durasinya hanya 5 menit. Kemudian di sini tidak dibutuhkan perlengkapan. Sedangkan deskripsi tambahan untuk materi kesehatan remaja PMR, pihak yang terlibat guru dan peserta didik, lokasinya di kelas. Kita melangkah ke bentuk implementasi yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kompetensi sains emosional yang dikembangkan yang kedua adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang dilakukan tes minat dan bakat pada peserta didik. Langkah-langkahnya meminta peserta didik baru berkumpul berdasarkan ruangan tes dan menjawab instrumen tes yang telah diberikan secara jujur. Yang kedua, meminta peserta didik menampilkan bakat mereka di depan panitia penelusuran minat dan bakat. Yang ketiga, mengumumkan hasil tes penelusuran minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, meminta peserta didik melakukan refleksi dan membuat rencana sesuai dengan hasil penelusuran minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, mengarahkan peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan hasil refleksi mereka. Deskripsi tambahannya, pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan seluruh komunitas praktis di sekolah. Kompetensi sains emosional yang kedua yang dikembangkan adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya, pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan pembelajaran yang pertama, mengikuti kema bakti dan lomba PMR. Langkah-langkahnya, meminta peserta didik mengatur jadwalnya. Kemudian, membimbing peserta didik saat latihan dan mempersiapkan keperluan lomba di sela-sela kesibukannya mengerjakan tugasnya di sekolah. Kemudian yang ketiga, meminta peserta didik membuat skala prioritas, memetakan kegiatannya, dan manajemen emosi agar tidak stres menghadapi tugas sekolah dan kegiatan lombanya di perkemahan. Bentuk implementasi yang kedua, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik yang berupa penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang berperilaku menyimpang saat proses belajar mengajar. Yang kedua, meminta peserta didik yang berperilaku menyimpang untuk bertemu empat mata saat pembelajaran telah selesai. Kemudian yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang menyimpang, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk melakukan refleksi. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat, guru dan peserta didik, lokasinya di kelas, waktunya saat jam mengajar, durasinya diperkirakan sekitar 10 menit, kebutuhan atau perlengkapan, kesepakatan yang diarahkan menuju keyakinan kelas.
Aplikasi yang ketiga, menciptakan budaya atau disiplin dalam kelas. Langkah-langkah yang dilakukan berorganisasi yang dimulai dari guru meminta peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, guru meminta peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang ketiga, meminta peserta didik mengikuti kegiatan di luar jam belajar sekolah formal dengan mengatur informasi yang dia dapatkan dari kegiatan ekstra tersebut dan juga mengatur waktu dalam kegiatan sehari-harinya. Pihak yang terlibat, guru, pembina ekstrakurikuler, peserta didik, lokasinya di sekolah, waktu sesuai dengan ekskul yang diikuti, durasi sesuai dengan ekskul yang diikuti, kebutuhan dan perlengkapannya sesuai dengan ekskul yang diikuti. Kompetensi sains emosional selanjutnya yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasi yang pertama, pengajaran eksplisit atau kegiatan ekstrakurikuler, deskripsi kegiatan pembelajaran, mengumpulkan donasi kemanusiaan untuk korban bencana. Langkahnya, 1. Pembina ekskul menceritakan atau membagikan postingan tentang bencana yang terjadi. Yang kedua, meminta peserta didik memikirkan bagaimana jika seandainya mereka yang menjadi korban bencana. Yang ketiga, bersama peserta didik mengumpulkan dan menyalurkan donasi kemanusiaan untuk korban bencana. Deskripsi tambahannya, pihak yang terlibat, pembina dan anggota ekskul PMR dan donatur, lokasinya di sekolah, waktunya saat latihan PMR, durasinya selama latihan, kemudian kebutuhan dan perlengkapannya, donasi kemanusiaan yang bisa berupa uang tunai, beras, pakaian layak pakai, dan lain-lain. Implementasi yang kedua, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsinya, saling menghargai pendapat saat berdiskusi. Langkah-langkah yang dilakukan, 1. Guru meminta peserta didik saling menghargai pendapat dalam diskusi. Kemudian yang kedua, meminta peserta didik mendengarkan ketika ada teman yang berbicara dan tidak boleh mencemooh atau menghina temannya. Yang ketiga, meminta peserta didik menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati untuk menumbuhkan kesadaran sosial berempati. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat, guru dan peserta didik, lokasinya di kelas, waktunya saat jam mengajar, kemudian durasi selama jam belajar, kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian aplikasi yang kedua, aplikasi yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Langkah-langkahnya, penyampaian visi dan misi calon ketua OSIS. Yang pertama, meminta para calon ketua OSIS menyampaikan visi dan misinya. Yang kedua, meminta peserta didik yang lain mendengarkan dan tidak boleh mencemooh atau menghina calon ketua OSIS sekalipun mereka berbeda pilihan. Yang ketiga, meminta peserta didik menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati untuk menumbuhkan kesadaran sosial berempati. Dan yang keempat, menyampaikan ke peserta didik bahwa berbeda pilihan adalah hal yang wajar dan setiap orang wajib menghargai pilihan orang lain. Kompetensi sosial emosional selanjutnya yang dikembangkan adalah keterampilan relasi. Untuk aplikasi yang pertama, pengajaran eksplisit melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal yang dilakukan mengikuti kemah bakti dan lomba PMR. Langkah-langkahnya meminta peserta didik mengatur jadwalnya atau melakukan manajemen waktu. Yang kedua, meminta peserta didik untuk terlibat aktif pada setiap kegiatan lomba yang diadakan di kemah bakti dan lomba. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk mengikuti dan menerima hasil perlombaan dengan sportif. Yang keempat, menekankan pada peserta didik bahwa prestasi penting, jujur yang utama. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat, guru, pembina ekskul, dan peserta didik. Lokasi bumi perkemahan, waktunya bulan September tahun 2022, durasinya 3 hari. Selanjutnya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kegiatannya melalui pembelajaran kooperatif. Langkah-langkahnya, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar yang heterogen. Yang kedua, meminta peserta didik saling membantu dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk bekerja sama secara kooperatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk selalu terlibat aktif. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat, guru dan peserta didik, lokasinya di kelas, waktunya saat jam mengajar, durasi sesuai dengan jam belajar, kebutuhan atau perlengkapannya yaitu kesepakatan yang diarahkan menjadi keyakinan kelas.
Selanjutnya, bentuk implementasi yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dilakukan melalui musyawarah besar ekstrakurikuler dan pemilihan ketua OSIS. Langkah-langkahnya meminta peserta didik mencermati visi dan misi para calon ketua OSIS sebelum memilih. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menghargai hasil pemilihan ketua OSIS, sekalipun yang terpilih bukan ketua OSIS yang mereka pilih. Kemudian yang ketiga, meminta peserta didik berkolaborasi secara kooperatif untuk mewujudkan visi dan misi ketua OSIS yang terpilih. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pembina ekskul, peserta didik, lokasinya di sekolah, waktunya 5 September 2022, durasinya jam 9 sampai jam 16.30 WITA, kebutuhan perlengkapan untuk pemilihan ketua OSIS dan keyakinan kelas. Nah, kompetensi sains emosional selanjutnya yang akan dikembangkan adalah keterampilan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengajaran eksplisit melalui kegiatan ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya, memilih kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, guru meminta peserta didik memilih kegiatan ekskul sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, guru meminta peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekskul di sekolah. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat, guru, pembina ekskul, dan peserta didik. Yang lokasinya di sekolah, waktu, durasi, dan kebutuhan sesuai dengan ekskul yang diikuti. Kemudian selanjutnya, bentuk implementasi yang kedua adalah integrasi dalam proses pembelajaran atau dalam tujuan untuk kurikulum. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, menerapkan segitiga restitusi melalui 1. Mengidentifikasi peserta didik yang berperilaku menyimpang saat proses belajar mengajar. Yang kedua, meminta peserta didik yang berperilaku menyimpang untuk bertemu empat mata saat pembelajaran telah selesai. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi untuk yang dilakukan melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan yang menyimpang, dan menanyakan keyakinan. Yang keempat, meminta peserta didik melakukan refleksi. Deskripsi tambahannya, pihak yang terlibat, guru dan peserta didik, lokasinya di kelas, waktunya saatnya mengajar, durasinya 10 menit, kebutuhan dan perlengkapannya, kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan bentuk implementasi yang terakhir, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yang dilakukan melalui musyawarah besar, ekskul, dan pemilihan ketua OSIS. Langkah-langkahnya, meminta peserta didik mencermati visi dan misi para calon ketua OSIS sebelum memilih. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menghargai hasil pemilihan ketua OSIS sekalipun yang terpilih bukan ketua OSIS yang mereka pilih. Dan yang terakhir, meminta peserta didik berkolaborasi secara kooperatif untuk mewujudkan visi dan misi ketua OSIS yang terpilih. Deskripsi tambahannya, pihak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pembina ekskul, dan peserta didik. Lokasinya di sekolah, waktunya tanggal 5 September 2022, durasinya jam 9 sampai jam 16.30, kebutuhan dan perlengkapannya, kebutuhan untuk memilih ketua OSIS, dan keyakinan kelas. Selanjutnya, hasil diskusi tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jenjang pendidikan yang dipilih adalah bagian D, SMA, karena kami semua bertugas di SMA Negeri 5 Bantaeng. Berikut ini kami tampilkan hasil diskusinya. Bentuk penguatan yang pertama yaitu menjadi teladan, kompetensi sains emosional yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Langkah-langkahnya melalui pengimbasan penerapan segitiga restitusi. Dengan cara yang pertama, membuat undangan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, melakukan pengimbasan ke rekan-rekan guru tentang pentingnya penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, melakukan refleksi dan mengajak rekan-rekan guru untuk mulai merintis menerapkan segitiga restitusi. Deskripsi tambahan, pihak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Lokasinya di sekolah, waktunya saat pengimbasan guru penggerak, durasinya selama 1 jam. Kebutuhan perlengkapannya adalah materi pengimbasan. Kemudian bentuk penguatan yang kedua, belajar, KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengumpulan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatannya melalui lesson study, pembelajaran berdiferensiasi.
dengan langkah-langkah. Yang pertama, meminta rekan-rekan guru serumpun untuk melakukan lesson study. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi dan kelengkapan lesson study yang lain. Yang ketiga, memilih guru yang akan melakukan praktek mengajar dengan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk penguatan selanjutnya adalah berkolaborasi. KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatannya: menerapkan teknik stop dan metode push. Yang pertama, mempelajari dan mempraktekkan teknik stop dan metode push. Yang kedua, mengajak rekan-rekan calon guru penggerak yang lain untuk mempraktekkan teknik stop dan metode push. Yang ketiga, meminta saran dari pengajar praktek tentang tata cara mengimbaskan teknik ini ke rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Deskripsi tambahan: pihak yang terlibat, kepala sekolah, pengajar praktek, guru dan tenaga administrasi sekolah, lokasinya sekolah, waktunya saat pendampingan individu calon guru penggerak, durasinya diperkirakan 1 hari, kebutuhan dan perlengkapannya, materi tentang teknik stop dan metode push. Ini pembahasan kita tentang hasil diskusi ruang kolaborasi modul 22, menerapkan kompetensi sosial emosional. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.